Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Selasa 16 Juni dan Injil yang kita renungkan ialah Matius 5 ayat 43 sampai ayat 48. Boleh dikatakan ini merupakan inti atau bisa jadi puncak dari khotbah Yesus di atas bukit. Isinya Anda sudah tahu dan kita telah banyak mendengarkan tentang ini, yaitu kasihilah sesamamu dan juga kasihi musuhmu. Para saudara, jadi ada dua bentuk kasih yang Tuhan Yesus tawarkan hari ini. Yang pertama itu ialah mengasihi orang yang kita kasihi. Seorang ayah capek, penat, pulang dari kantor, ketemu anaknya, ketemu istrinya, dengan tentu saja spontan, kasih itu muncul begitu saja. Ia memeluk, merangkul, tersenyum, hilanglah lelahnya. Ya, untuk sementara waktu tapi. Nah, tapi bisa juga untuk selamanya. Nah, sekarang mengasihi musuh. Kasih yang seperti ini agak berbeda. Karena apa? Persamaannya dengan kasih yang pertama itu ialah kasih itu memang muncul dari hati, tapi ada perbedaannya. Kalau yang pertama tadi spontan, para saudara. Coba Anda ketemu sama anak Anda, ya, spontan, rasa kasih itu muncul dengan sendirinya. Tetapi mengasihi musuh, spontan yang muncul apa? Spontan yang muncul itu kebencian, bukan rasa kasih. Ya. Dua-duanya itu muncul dari hati, tapi yang satu cenderung untuk mengasihi, yang satu cenderung untuk membenci. Nah, lalu bagaimana kita harus melakukan atau melaksanakan menghayati perintah Tuhan ini? Mengasihi musuh kita. Tentu mengasihi musuh, tentu berteman dengan musuh tidak akan sama dengan mengasihi teman kita sendiri yang kita kasih. Tentu berbeda. Nah, tetapi yang Tuhan Yesus minta hari ini itu ialah kita dari dalam atau dari lubuk hati kita sendiri ialah kita harus memunculkan kemauan dari dalam diriku untuk mengasihi dia. Kalau yang pertama tadi spontan muncul. Yang kedua, kita harus memunculkan kemauan itu dalam diri kita untuk mengasihi dia. Anda mungkin sulit membayangkan ini, tapi coba Anda timbang-timbang, Anda pikir-pikir. Orang yang saat ini mungkin Anda benci. Lalu Anda coba untuk mengasihi dia. Bisakah? Tentu bisa. Mudahkah? Tentu tidak mudah. Maka harus ada kemauan yang kuat dari dalam diri kita untuk mau mencintai dia, mengasihi dia. Oleh karena itu, Tuhan Yesus bilang pada hari ini, supaya kita berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kita. Berdoa bagi musuh-musuh kita. Nah, kasih itu sekarang masuk ke tahap yang kedua, yaitu mulai belajar untuk mendoakan orang-orang yang membenci kita atau yang kita benci. Para saudara, berdoa itu penting. Tidak ada orang yang berdoa bagi seseorang sekaligus membencinya. Tidak ada. Karena dalam doa kita selalu mendoakan yang baik. Kalau kita mendoakan orang yang kita benci, ya, maka perlahan-lahan kebencian itu akan memudar, akan mengikis. Mudahkah berdoa bagi orang yang membenci kita? Tentu tidak mudah. Tetapi ternyata doa itu justru menyempurnakan kita. Doa itu justru menyempurnakan kita. Karena apa? Para saudara, dalam pengalaman hidup doa kita, hidup doa saya, hidup doa Anda, kita tidak akan dapat terus-menerus membenci orang di hadapan Allah. Kalau Anda ingin membenci orang di hadapan teman Anda, saya yakin itu akan bisa semakin besar kebenciannya yang terjadi. Ya, Anda bicarakan orang ini di hadapan orang yang suka gosip, tentu kebenciannya makin besar. Tapi kalau Anda membicarakan orang yang Anda benci di hadapan Allah, saya yakin perlahan-lahan Anda tidak mungkin akan terus-menerus hidup dan tinggal dalam kebencian ini. Maka jalan yang paling baik, ya, untuk menyempurnakan diri kita, untuk menyirnakan kebencian itu dalam diri kita, itu ialah berdoa terus bagi orang yang kita benci itu. Selamat mengampuni.